Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue Rahmat Prayuda di channel YouTube gue. Buat kalian yang baru ada di channel ini, yang baru hadir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kemudian hari ini saya akan sharing bersama kalian tentang bagaimana cara membuat gambar karakter menggunakan Keynote kalian. Nah, jadi untuk kalian yang baru kenal Keynote, saya akan kasih lihat ini adalah aplikasi awal, bentuk awal dari aplikasi Keynote. Keynote sendiri itu sebenarnya adalah salah satu aplikasi yang ada di iPad atau di iOS yang bisa kalian dapatkan di iPhone, iPad, dan Mac kalian. Nah, Keynote ini biasanya digunakan untuk membuat presentasi atau dokumen. Nah, kali ini saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat dokumen ataupun presentasi. Tapi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat suatu karakter di Keynote tapi menggunakan simbol yang sudah ada atau menggunakan bentuk yang sudah ada di Keynote, shape yang sudah ada di Keynote. Nah, karakter yang akan kita buat adalah gambarannya seperti ini, gambar dari kepala orang. Karena di sini bentuknya hanya kepala, maka kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyusunnya. Jadi semua Keynote ini sendiri adalah merupakan susunan dari beberapa shape yang sudah ada di Keynote. Jadi ini adalah tampilan awal dari shape Keynote itu sendiri. Dari shape Keynote ini kita akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang di sebelah kiri adalah berupa slide-nya. Kemudian di atas yang sebelah kanan adalah bagian-bagian dari Keynote itu sendiri. Mulai dari cara di sebelah paling kiri ini adalah bagaimana cara kita nge-play untuk slide-nya. Kemudian di sebelah kanan adalah editing untuk brush-nya, bisa juga editing untuk layout. Kalau kita sudah pegang shape-nya, maka dia akan editing untuk shape-nya. Kemudian ini adalah tanda tambah untuk menambah apa yang kita mau, bisa berupa teks atau apapun itu. Kemudian di sebelah yang nomor 4 ini adalah bagaimana kita bisa sharing bersama teman kita menggunakan sharing filenya itu sendiri. Jadi kita bisa sharing sesama pengguna Keynote itu sendiri. Kemudian mereka juga bisa membaca melalui sharing tersebut. Kemudian di sebelah kanan adalah option untuk atau more yang bisa kalian gunakan untuk sharing, export, print, atau tambahan setting yang lainnya. Nah, as you know, aku akan berbagi bagaimana cara membuat karakter seperti ini. Yang pertama, kalian harus punya blank space. Blank space yang pertama, kalau kalian baru masuk dari Keynote, kalian bukanya new, kemudian kalian pilih dari blank space awal, maka dia akan ada satu slide. Jadi untuk menambahkan slide, kalian cukup tambah bagian bawah, di bagian bawah, klik tambah, kemudian tambahkan slide kalian. Nah, untuk memulai gambar seperti ini yang akan kita butuhkan adalah yang pertama adalah shape, bentuk lingkaran atau circle. Nah, jadi bentuk lingkaran circle ini adalah bagian kepalanya yang akan kita gunakan. Kemudian kalian bisa pilih klik brush-nya, klik shape-nya, kemudian klik brush. Kemudian kalian mau mengganti warna dari shape kalian adalah menggunakan fill. Kemudian kalian bisa pilih menggunakan color, preset, atau gradient, atau image. Tapi kali ini saya akan ajarkan kalian menggunakan color biasa atau kita fill color biasa. Kemudian pilih warna yang kalian mau. Saya pilih warna krem atau coklat muda. Kemudian saya akan membuat matanya. Dalam penggunaan mata saya akan menggunakan circle kembali. Saya buat agak besar biar kalian bisa lihat di sini. Jadi yang untuk bagian pertama adalah warnanya saya pakai warna putih. Nah, kemudian saya kasih shadow biar terlihat warna putihnya. Kemudian saya buat lagi satu lagi, tapi saya menggunakan tidak pakai lagi dari tambah secara langsung, tapi melainkan menggunakan shape itu sendiri. Saya copy ulang. Kemudian dari warna putih ini saya ganti buat untuk bagian warna matanya saya pakai warna misalnya ungu. Kemudian tapi saya pakai tekniknya gradient. Jadi bagian ungu mudanya itu di atas, kemudian agak gelap di bagian bawah. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Kemudian untuk bagian mata juga kalian bisa tambahkan, biasanya untuk pupilsnya atau bagian yang tengah itu berwarna hitam, kita pakai yang ini. Kemudian ganti change color, kemudian pakai shadow sedikit. Nah, ini untuk warna yang hitam. Kemudian biasanya saya pakai warna itu ada satu lagi untuk mata, saya tambahin untuk bagian putihnya. Jadi kayak
kesannya itu matanya kayak ada sinarnya. Saya pakai warna putih. Nah, setelah pakai warna putih begini, saya bikin shadownya dia agak sedikit lebih redup dibandingkan warna yang lain dari penggunaan opacity-nya. Jadi opacity-nya saya rendahin, akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk bagian mata dari karakter yang bisa gunakan. Kalian bisa pakai warna apa saja sesuai yang kalian inginkan, kemudian tinggal disusun. Setelah disusun rapi, terus kalian anggap oke, ini udah cukup, kemudian kita collect dia menjadi satu grup. Caranya adalah cukup klik bagian yang akan kita collect atau yang kita bikin grup, kemudian jadi grup jadi satu. Nah, sekarang kita sudah punya dua mata. Kemudian kita sesuaikan kembali dengan porsi karakter mukanya. Ini bisa kalian duplikat atau kalian copy menjadi dua bagian. Nah, karena ini semua matanya sebelah sana, jadi kita pakai brush lagi, terus kita flip horizontal biar dia terkesan kanan dan kirinya balance. Kemudian setelah mata, kita butuhkan adalah hidungnya. Biasanya hidung saya pakai bagian segitiga, disesuaikan lebih kecil sedikit. Kemudian kalian pilih warna. Biasanya saya pakai, kalau untuk hidung saya pakai gradient. Kemudian start colornya itu bagian agak pink. Kemudian bagian bawahnya agak merahnya agak lebih gelap. Nah, kemudian jangan lupa kasih shadow. Nah, mata sudah, hidung sudah. Selanjutnya kita akan pindah ke mulut. Tapi untuk mulut kita akan pakai line yang pakai curve ya, jadi ada curve-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mulutnya kita pakai curve. Caranya kita edit lagi, stylenya kita tetap samain, cuman width-nya kita naikin menjadi 17. Kemudian biasanya saya pakai color-nya warna agak sedikit pink. Nah, kalau kalian mau samain, jadi bentuknya tinggal diratain dulu. Silakan boleh tambah shadow atau apapun. Nah, sekarang dia sudah ada punya mata, hidung sama mulut. Sekarang kita tambahin untuk bagian telinganya. Oke, karena ini sama dengan kulit, biasanya kita isi dengan warna yang hampir mirip dengan kulit. Oke, kemudian ini diletakkan di belakang. Dan jangan lupa untuk beri shadow. Nah, untuk yang bagian sini yang di shadow adalah bagian muka. Jadi mukanya kita kasih shadow dan telinganya. Nah, karena telinganya baru satu, kita tambahin satu lagi untuk di sebelah kirinya. Kemudian jangan lupa di flip dan disusun di bagian paling bawah. Oke, semuanya udah ada. Sekarang saya mau tambah aksesoris. Kalian bisa cari aksesorisnya sendiri yang bisa kalian gunakan tuh di bagian objek. Itu ada pictures, ada head, ada crown. Kali ini saya mau pakai kayaknya cap aja. Nah, saya udah punya ini. Kemudian stylenya bisa kalian ganti pakai warna hitam juga boleh. Kemudian kalau kalian mau tambahin garis juga boleh. Selanjutnya pakai bagian tambahan lagi. Saya pakai itu ada glasses atau pakai kacamatanya juga. Tapi kacamatanya yang ini. Biar agak berbeda dengan satunya. Untuk bagian matanya saya pakai warna misalnya nah agak lebih terang sedikit, karena kalau terlalu hitam kayaknya dia akan, karena kalau warna hitam kayaknya dia akan lebih gelap sama dengan seperti topinya. Kemudian udah cukup.
Oke, nah ini untuk karakter yang laki-laki. Jadi kalau kalian mau bikin perempuan, tinggal kalian sesuaiin aja bagaimana bentuk atau shape mukanya, aksesoris yang bisa kalian gunakan. Untuk buat kalian yang sudah punya hasilnya ini buat apa sih sebenarnya, kalian bisa juga transfer. Di sini bisa kalian bentuk jadi backgroundnya kita hilangkan jadi no fill. Kemudian kita transfer atau kita export menjadi sebuah image. Kemudian habis dari image kita pindah pakai PNG karena di sini file yang belakangnya atau backgroundnya sudah saya hilangkan. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk sebuah emote atau gambar yang bisa kalian gunakan di video kalian atau screen kalian ataupun sebuah file kalian. Nah, dari sini bisa kalian cek di galeri kalian di foto. Nah, dari foto ini bisa kalian gunakan untuk file movie kalian ataupun file presentasi kalian. Untuk itu jadi segitu aja vlog hari ini, kegiatan hari ini untuk video kali ini. Kalau kalian ada komen, ada pertanyaan boleh tulis di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!